pelajar ya. Ini aku kasih senyum. Assalamualaikum. Kali ini kita akan bahas tentang asam dan basa, melanjutkan materi sebelumnya yang masih membahas tentang teori asam dan basa. Pelajaran kimia itu sebenarnya nggak susah kok, cuma kita perlu memberi perhatian yang lebih kepada pelajaran kimia ini agar kita mampu memahaminya. Seperti memahami sedia. Yang pertama kita bahas tentang jenis asam. Ternyata asam itu sangat banyak, bukan hanya dari jeruk atau mangga muda. Berikut adalah nama-nama asam dalam kimia. Semua nama-nama asam berikut ini memiliki fungsi tersendiri, salah satunya pada asam nitrat yang digunakan oleh para peneliti untuk memisahkan emas dan perak. Kemudian asam asetat yang kita kenal dengan cuka. Selanjutnya, basa yang banyak terdapat pada sabun, sampo, deterjen, kosmetik, dan yang lainnya. Contoh basa yang terdapat pada deterjen adalah NaOH. Asam dan basa termaksud larutan elektrolit karena dapat menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit kan terbagi menjadi larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Maka asam dan basa terbagi lagi menjadi asam basa kuat dan asam basa lemah. Nah, asam basa kuat dan asam basa lemah disebut juga dalam kekuatan asam basa. Yang pertama, asam kuat, yaitu senyawa asam yang di dalam larutannya terion seluruhnya menjadi ion-ion. Kalau asam lemah itu hanya sedikit terionisasi untuk menjadi ion-ion. Sama juga halnya dengan basa kuat yang terion seluruhnya dan basa lemah yang hanya sedikit terionisasi menjadi ion-ion. Untuk memahami lebih lanjut, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas asam kuat. Misal H dan A ini adalah larutan asam. Nah, jadi nanti H dan A akan terurai menjadi H+ ditambah amin. Karena asam kuat ini terionisasi seluruhnya, maka reaksi yang terjadi adalah reaksi berkesudahan, tidak ada balik lagi ke reaksi yang pertama, makanya tanda panahnya hanya satu. Rumus yang digunakan untuk mengetahui konsentrasi H+ pada suatu asam kuat yaitu X dikali konsentrasi Ha. H dan A itu adalah contoh tadi ya, Ha yang terurai menjadi H+ dan A-. Misalnya dalam soal adalah HCl, berarti kita harus mencari H+ dalam HCl, berarti konsentrasi HCl. Larutan asam lemah hanya sedikit terionisasi sehingga tanda panahnya ada ke kiri dan ke kanan. Rumus yang digunakan untuk mencari H+ pada asam lemah adalah Ka dikali konsentrasi asam lemah. Oke, untuk memahami lebih lanjut kita akan bahas tentang contoh konsentrasi asam kuat dan asam lemah. Biasanya soal untuk mencari konsentrasi ion H+ nanti akan kita temukan kurang lebihnya seperti ini. Contoh pertama, diketahui H2SO4 memiliki 0,02 molar. H2SO4 akan terion menjadi 2H+ dan SO4 2-. Maka dapat diketahui bahwa X adalah valensi asam sama dengan 2. Karena 2H+, jadi 2-nya itu adalah valensi asam. Kemudian SO4 2- itu adalah konsentrasi dari Ha atau konsentrasi dari asam. Nah, untuk konsentrasinya sudah diketahui dari awal adalah 0,02 molar. Karena keduanya sudah diketahui, kita langsung masuk ke rumus aja.
Jadi kita tinggal mengalikan 2 dikali 0,02 sama dengan 0,04 molar. Berarti konsentrasi ion H+ di dalam H2SO4 adalah 0,04 molar. Contoh kedua adalah HNO3, 0,1 molar. Kita bisa lihat bahwa valensi asam sama dengan 1 karena H+. Kemudian untuk konsentrasi NO3- itu sama dengan 0,1 molar karena sudah diketahui dari awal. Jadi langsung saja kita mengalihkan 1 dikali 0,1 sama dengan 0,2 molar. Nah, untuk contoh ketiga ini diketahui derajat ionisasinya 1%. Soal ini adalah menggunakan rumus asam lemah karena diketahui derajat ionisasinya. Kemudian untuk reaksi yang terjadi pada CH3COOH itu adalah reaksi bolak-balik dan tidak semuanya terion. Berarti kita tinggal melihat rumus dari asam lemah ya, bahwa konsentrasi dari CH3COO- adalah 0,05 dan dikali dengan derajat ionisasinya 1% yang dijadikan bilangan desimal, berarti 0,01. Maka hasil perkaliannya adalah 0,0005 molar. Contoh keempat pada H2SO3 0,001 molar jika Ka sama dengan 1 kali 10⁻⁵. Nah, untuk contoh keempat ini Ka-nya juga diketahui, berarti kita juga menggunakan rumus asam lemah. Rumusnya adalah konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali konsentrasi Ha atau konsentrasi SO3 2-. Ka dan konsentrasi SO3 2- sudah diketahui, maka langsung saja kita masukkan ke rumus, yaitu sama dengan akar 10⁻⁵ dikali 0,001. Pertama kita kali dulu 10⁻⁵ dikali 0,001. Kemudian hasilnya yang akan kita dapatkan yaitu 10⁻⁸. Akar dari 10⁻⁸ sama dengan 10⁻⁴, karena kalau pangkat diakarkan berarti dibagi 2. Nah, dari keempat contoh ini masing-masing soal akan berbeda, yang mana asam kuat, soal untuk asam kuat, dan yang mana soal untuk asam lemah. Biasanya soal untuk asam lemah itu derajat ionisasinya diketahui dan Ka-nya juga diketahui. Kalau untuk asam kuatnya cukup diketahui konsentrasi dari larutan asam tersebut. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Kita lanjut membahas basa kuat. Basa kuat tadi yaitu seluruh senyawa terion, sama halnya dengan asam kuat. Pada dasarnya rumus untuk basa kuat ini sama dengan halnya rumus asam kuat. Yang membedakannya adalah ion OH- dan ion H+. Nah, untuk basa kuat ini rumusnya valensi basa dikali konsentrasi basa yang ditandai dengan M untuk konsentrasi basa dan X tetap valensi basanya. Untuk basa lemah sama halnya dengan untuk asam lemah. Nyawa pada asam lemah hanya sedikit yang terionisasi menjadi ion-ion. Rumus basa lemah akan diketahui Kb atau derajat ionisasinya. Lanjut kita akan bahas tentang contoh basa kuat dan basa lemah. Untuk contoh soal kali ini yaitu menentukan konsentrasi dari ion OH-nya. Nah, untuk penjelasan keempat contoh ini akan sama dengan penjelasan 4 contoh pada asam kuat dan asam lemah. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu derajat keasaman atau pH. Tahun 1910 seorang ahli dari Denmark, Søren Sorensen, memperkenalkan suatu bilangan yang sederhana untuk menyatakan tingkat keasaman suatu larutan. Bilangan ini diperoleh dari hasil logaritma konsentrasi H+. Kita mengenalnya dengan pH, dan harga pH itu berkisar antara 1 sampai 14.
Rumus untuk mencari pH asam sama dengan min log konsentrasi H+. Nanti H+- nya tergantung pada rumus asam lemah atau asam kuatnya. Kemudian pada basa, mencari pH asam basa yaitu POH sama dengan min log konsentrasi OH min. Kalau basa, ketika kita telah menemukan POH, maka kita lanjut ke rumus pH sama dengan 14. Kemudian kalau kita ingin mengetahui apa sih hubungan asam dan basa, maka yang kita cari adalah PKW, yaitu pH asam ditambah dengan pH basa. Nanti ketika kita sudah menemukan pH dari asam dan pH dari basa, maka untuk menentukan larutan tersebut bersifat netral atau asam atau basa, kita melihat aturan dari yang telah ditetapkan bahwa jika netral dia akan bernilai 7. Jika asam maka pH yang akan kita dapatkan lebih kecil dari 7. Jika basa, maka pH yang akan kita dapatkan nanti lebih besar dari 7. Untuk lebih memahaminya, kita akan bahas contoh untuk mencari pH larutan. Di soal pertama yang kita lihat adalah H2SO4 0,04 molar. Berarti soal ini adalah asam kuat karena tidak diketahui derajat ionisasi ataupun Ka-nya. Langsung saja kita masuk ke rumus untuk mencari H+ dari H2SO4 tadi. Didapatkanlah bahwa konsentrasi H+-nya adalah 0,08 molar. Kemudian langsung masuk kita kepada pH, di mana rumusnya adalah min log 0,08, yang hasilnya adalah 2 min log 8. Di mana datangnya 2? Datangnya 2 adalah 0,08, kita ubah menjadi bilangan berpangkat, yaitu 8 dikali 10 pangkat min 2. Maka min 2 kita pindahkan ke depan berubah menjadi positif, jadi 2. Soal kedua, CaOH 2 kali 0,3 molar. Ini adalah basa karena OH, dan ini merupakan basa kuat karena tidak diketahui derajat ionisasi ataupun Kb. Langsung saja kita masuk ke rumusnya. Valensi basa dikali konsentrasinya, yaitu 2 dikali 0,3 sama dengan 0,6 molar. Kemudian kita mencari POH sama dengan 1 log 6. Seperti tadi ya, 0,6 kalau kita ubah menjadi bilangan berpangkat menjadi 6 dikali 10 pangkat negatif 1. Jadi POH-nya 1 dikurang log 6. Kemudian masuk kepada rumus untuk mencari pH. Dengan rumusnya 14 dikurang POH, maka 14 dikurang 1 kurang log 6. Nanti hasilnya 13 ditambah log 6. Kemudian contoh ketiga, CH3COOH 0,1 molar, yang diketahui Ka-nya sama dengan 10 negatif 5. Nah, soal seperti ini jelas dia adalah asam lemah. Berarti kita menggunakan rumus asam lemah untuk mencari H+ dari CH3COOH ini. Langsung saja kita masuk ke rumus untuk mencari konsentrasi H+ dari CH3COOH, yaitu akar 10 pangkat negatif 5 dikali 0,01. Kita ubah dulu bilangan desimal menjadi bilangan berpangkat. 0,01 menjadi 10 pangkat negatif 2. Mohon maaf, ternyata soal dengan jawaban tidak sinkron. Sebenarnya itu adalah 0,1. Jadi pangkatnya 1 dikali 10 negatif 1. Pangkat dikali pangkat artinya ditambah. Berarti pangkat negatif 5 dikali pangkat negatif 1 sama dengan negatif 6. Pangkat diakarkan berarti dibagi 2.
Jadi hasil dari konsentrasi H+-nya adalah 10 pangkat negatif 3. Sehingga pH yang didapatkan adalah 3 dari hasil konsentrasi H+ yang 10 negatif 3. Sebenarnya kalau pH ini ingin kita jabarkan sama dengan negatif log 10 pangkat negatif 3. Pangkat negatif 3 dipindahkan ke depan sehingga dia akan berubah positif 3 karena posisinya bukan lagi pangkat. Soal selanjutnya adalah NH4OH 0,1 molar dengan Kb sama dengan 10 pangkat min 5. Langsung masuk saja ke soal sehingga hasil daripada konsentrasi OH-nya sama dengan 10 pangkat negatif 3. Sehingga pOH-nya sudah langsung menjadi 3 ya. pOH-nya kita temui adalah 3. Kemudian untuk mencari pH, kita mencarinya dengan rumus 14 dikurang pOH. Berarti 14 dikurang 3 sama dengan 11. Bagaimana teman-teman, penjelasan saya cukup mudah? Atau jika belum jelas, mungkin teman-teman bisa memperhatikan kembali contoh soal yang saya berikan. Cukup sampai di sini materi untuk asam basa dan semoga bermanfaat. Adapun kata yang salah, mohon maaf dan semoga kita sukses bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.